Video kali ini kita akan bahas ya butuh waktu berapa lama bisa konsisten ya. Kalau saya lihat si trading konsisten ya butuh waktu di atas 2 tahun ya. Kenapa begitu lama ya, kan dia sendiri kan kenapa banyak trader yang enggak konsisten ya, karena mindsetnya beda ya, karena belum punya pondasi, pemikiran masih terlalu jauh ya. Jadi akan saya bahas ya. Jadi banyak orang datang ke dunia trading dengan harapan ya tahu sendiri ya, mungkin mau cepat kaya atau ingin cepat semua lah. Padahal kenyataan trading itu proses ya, dan bukan instan ya. Kalau mau konsisten profit itu ya kamu harus siap membangun pondasi, sistem, mindset yang kuat, dan percaya atau enggak ya butuh waktunya sekitar 2 tahun lebih ataupun 3 tahun 4 tahun, bisa tergantung orang masing-masing gimana cara belajar, cara perhatian gimana ya, untuk benar-benar stabil ya, tidak akan MC ya. Kenapa ya kan? Ya tentu banyak ya kan. Ya kita tahu sendiri kan nggak ada instan, semua butuh proses ya. Kenapa trading nggak bisa instan ya? Mungkin kita coba kalian pikir kembali ya. Banyak trader pemula berpikir ya kalau belajar satu indikator langsung bisa profit. Padahal trading bukan sekedar entry dan exit kan. Di balik satu klik buy sama sell, analisa, manajer risiko, dan kontrol emosi itu juga ngaruh ya. Kalau mindsetnya masih instan, biasanya akan terlalu cepat ganti strategi, nggak sabar nunggu setup, overload karena balas dendam, hasilnya MC, MC, dan MC lagi. Itu akan pelan-pelan menghancurkan mentalnya ya. Jadi yang kedua ya, kenapa butuh 2 tahun untuk konsisten ya kan? Kalau kamu mau jadi trader konsisten ya, pahami bahwa 2 tahun pertama adalah fase pembangunan pondasi ya. Konsisten itu bukan konsisten cuan tapi pondasinya ya. Mungkin kalian bisa lihat ya, tahun pertama ya belajar dasar dan menguji sistem ya. Kenal dulu yang namanya support, resisten, ya, trend line ya, dan coba berbagi strategi termasuk breakout dan scalping ya. Jadi banyak latihan di akun demo atau lot kecil ya. Fokus melatih disiplin, bukan cari profit besar ya kan. Nah, di situ. Dan tahap kedua ya, waktunya membangun konsisten ya kan. Menentukan sistem trading baku. Pahami ya karakter market dan psikologi diri ya. Latihan sabar, patuh pada plan ya. Mengelola risiko dengan lot kecil tapi stabil ya kan. Jadi kalau kamu berharap profit konsisten cuma dalam 1-2 bulan, itu gak realistis ya. Butuh jam terbang dan mental baja ya kan. Jadi jangan ya. Jadi yang ketiga, tidak semua orang cocok jadi trader sih sebenarnya ya. Makanya kalian harus pikir baik-baik ya. Jadi satu hal yang harus kamu pahami, gak semua orang cocok jadi trader ya. Karena kenapa ya? Satu ya, tingkat keberhasilan trader masih rendah ya, sekitar 10% atau di bawah 10% ya. Maka saya selalu bilang trader itu gak gampang, trading itu gak gampang ya. Dan kedua, trading butuh kesabaran, disiplin, dan kontrol emosi. Nah, ini yang susah, Solusinya sih hanya bisa belajar step by step, proses saja sampai disiplin. Ya, gak ada solusinya. Yang penting kan latih dulu, jalani dulu. Nah, itu ada hasilnya. Kalau mentalmu gampang goyang, ya gampang panik, maka trading bisa bikin stres, ya bukan cuan di situ. Akan senang jantung. Jadi sebelum mulai ya tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap kehilangan belajar dan disiplin dalam proses ya kan. Jadi bagian yang terpenting kunci trading konsisten ya. Kalau kamu mau bertahan dan konsisten ya kan, ini kuncinya yang perlu kalian belajar, itu penting ya. Jadi ada 4 kunci utama yang kamu pegang ya. Punya sistem trading dalam baku ya, jangan gonta-ganti strategi tiap minggu.
Dan kedua, disiplin disiplin eksekusi, patuhi plan, jangan asal entry. 3. Batasi risiko harian. Misalnya maksimal lossnya 2% per hari atau $10-20 aja. Apapun modalnya, ya. Keempat, fokus proses bukan hasil, ya. Profit akan mengikuti kalau prosesnya benar. Kalau kamu konsisten dengan 4 hal ini, ya maka dalam 2 tahun kamu akan punya mindset pondasi trading yang kokoh, yang kuat di situ, ya. Oke. Jadi ya ingat ya, trading itu semuanya butuh proses, ya butuh waktu prosesnya dan kesabaran. Kalau kamu serius, konsisten dan punya sistem yang jelas, dalam 2 tahun kedepannya kamu bisa jadi trader yang lebih matang, ya. Jadi ini penting, ya. Jadi sebenarnya semua ada di tangan kalian masing-masing. Walaupun kalian ikut satu guru yang bagus, ya kalian kalau dalam diri sendiri aja belum bisa rubah, ya itu kelemahannya. Walaupun kalian dapat metodenya, tapi dalam pondasi kalian bisa dan pondasi kalian nggak bisa rubah, itu sama aja, ya kan. Sehebat sistemnya, kalau pemakainya tidak bisa yang namanya disiplin konsisten, itu sama aja hasilnya jonah gitu, nol gitu, ya. Oke, jadi pahami dulu, itu penting. Semoga bermanfaat. Oke.